Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mencoba mengangkat tema dan untuk mempresentasikan, yaitu tentang manajemen proyeksi sistem informasi, di mana di dalam tema ini kita hampir sering menemui kegiatan manajemen proyeksi ini. Oke, kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 11, yaitu pertama ada Seviana, kemudian ada Erni, lalu kemudian ada Firda, kemudian ada Siti Nurhamaja, lalu ada Ripa, kemudian ada Hendra, lalu Siti Maryam, Siva, Febrianti, dan saya sendiri Yusuf Akbar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pendahuluan. Latar belakang. Sebagai mahasiswa manajemen sistem informasi, kita dituntut untuk memahami bagaimana manajemen proyek sistem informasi itu agar ilmu ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Tujuan dan manfaat manajemen proyek sistem informasi yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari manajemen proyek sistem informasi, dan yang kedua mengetahui kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi, dan yang terakhir mengetahui metodologi untuk pelaksanaan proyek sistem informasi atau metode Kendrick. Pengertian proyek dan pengertian manajemen proyek. Pengertian manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring berjalannya waktu. Pengertian proyek. Proyek merupakan sebagai tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu cara mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia atau material di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi oleh biaya, waktu, dan kualitas. Untuk mencapai kepuasan pengelolaan dalam sebuah proyek disebut manajemen proyek. Yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek adalah manajer proyek harus mendefinisikan proyek, merinci proyek menjadi serangkaian tugas yang dapat dikelola sumber daya yang dibutuhkan, dan membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Manajer proyek harus menetapkan tujuan akhir dari proyek dan memotivasi anggota tim kerja untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Manajer proyek harus menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek secara periodik. Manajer proyek juga harus mengenali resiko yang mungkin terjadi dan meminimalkan dampak terhadap penyelesaian proyek. Manajer proyek juga harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan karena tidak ada proyek yang 100% berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya suatu proyek dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam manajemen proyek. Latar belakang timbulnya suatu proyek yang pertama adalah dari pemerintah, misalkan kayak pembangunan jalan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah permintaan pasar, misalnya terjadi kenaikan permintaan atas suatu produk dalam jumlah besar, maka perlu adanya sarana produksi yang baru. Yang ketiga adalah dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misalkan kayak di dalam suatu perusahaan akan memperbarui sistem perangkat, sistem kerja atau sistem informasi yang lama agar lebih
bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Dan yang keempat adalah dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini diperkirakan dapat dihasilkan produk baru yang banyak manfaat dan peminatnya, sehingga dibangun fasilitas produksinya. Kemudian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam manajemen produk. Yang pertama adalah komunikasi yang tidak baik, yang kedua persetujuan yang tidak jelas, yang ketiga kesalahpahaman, yang keempat suasana yang tidak mendukung, melumpuhkan kerja, konflik pribadi, manajemen yang tidak baik, dan yang kedelapan definisi sasaran dan tujuan yang tidak jelas. Kemudian manfaat manajemen proyek. Manfaat manajemen proyek ada 8 poin. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab, kemudian meminimalkan tuntutan laporan rutin, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan, yang keempat, mengidentifikasi metode analisa peramalan, yang kelima, mengukur prestasi terhadap rencana, yang keenam, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan, dan yang ketujuh, meningkatkan estimasi untuk rencana, yang terakhir yang kedelapan adalah mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai. Contoh proyek sistem informasi adalah proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Yang kedua, proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Yang ketiga, proyek pembangunan sistem bisnis pada PT Global Jaya. Yang keempat, proyek pengembangan sistem pada CRM Customer Relation pada PT Garuda. Manajemen proyek solusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, persiapkan data awal seperti quality, performance, business performance, cost performance, maupun data-data digital seperti user journey dan dapat Anda tarik dari divisi bisnis Anda. Tahapan ini wajib dihadiri oleh top level manajemen. Yang kedua, lakukan analisa terhadap variabel-variabel masukan seperti voice of customer. Saran untuk melakukan proyek ini, Anda dapat melihat indikator kualitas pada perusahaan Anda. Prinsipnya ialah kualitas yang terukur. Seperti contoh, Anda dapat melihat customer. Yang ketiga, pilihlah tema proyek menggunakan prinsip 80-20 isu permasalahan yang dianalisa pada tahap 2. Dimasukkan ke dalam list dan hitung jumlah akumulatifnya. Permasalahan isu yang dimiliki jumlah akumulatif sebesar 80% akan menjadi prioritas utama pada proyek. Yang keempat, lakukan klarifikasi dan scanning klarifikasi pada judul proyek dan scaring. Yang kelima, tentukan prioritas proyek dengan benefit. Yang keenam, tuangkan seluruh proses pemilihan proyek ini ke dalam project charter yang mencakup judul proyek, lingkup proyek, sasaran proyek, anggota proyek, dan timeline proyek. Secara umum, proyek-proyek sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, proyek yang bersifat pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi menyangkut hal-hal mulai dari pengadaan dan instalasi komputer sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Jaringan LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Yang kedua, implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan, mulai dari software kecil seperti produk-produk retail Microsoft sampai dengan aplikasi terintegrasi berbasis ERP seperti SAP dan BAan. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus. Selanjutnya, di dalam tahap perencanaan ada 2 pihak yang terlibat langsung dalam proyek perencanaan. Yang pertama, pihak yang membutuhkan atau demand side eksistensi dari suatu sistem informasi. Dalam hal ini adalah perusahaan, lembaga, institusi, atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pihak yang berusaha menjawab kebutuhan tersebut atau supply side dalam bentuk pengembangan teknologi informasi. Kelompok ini biasanya merupakan gabungan dari para personel yang terkait dengan latar belakang ilmu dan pengetahuan yang beragam multidisiplin seperti ahli perangkat lunak, analisis bisnis dan manajemen, spesialis perangkat keras,
programmer, sistem analis, praktisi hukum, manajer proyek, dan beberapa karakteristik SDM yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dua aspek yang jadi fokus analisis. Yang pertama adalah aspek bisnis atau manajemen analisis. Aspek bisnis dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan, mulai dari aspek-aspek historis, struktur kepemilikan, visi misi, kunci keberhasilan usaha atau critical success factor, terus ukuran kinerja atau performance measurements, strategi program-program, dan hal terkait lainnya. Yang kedua adalah aspek teknologi historis. Aspek teknologi meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat menginventarisir aset teknologi, informasi yang memiliki perusahaan pada saat proyek dimulai. Tujuan aspek bisnis yang pertama, mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi yang paling sesuai dan relevan di perusahaan. Mengingat perusahaan memiliki pandangan tersendiri dan unik terhadap sumber daya teknologi yang dimiliki yang membedakannya dengan perusahaan lain. Yang kedua, mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkait yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Kemudian, tujuan aspek teknologi. Yang pertama, mempelajari infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki perusahaan dan tingkat efektivitas penggunaannya selama kurun waktu tersebut. Yang kedua, menganalisis kemungkinan diberlakukannya penambahan sistem di kemudian hari atau sistem upgrading sehubungan akan diimplementasikannya teknologi baru. Selanjutnya ada permasalahan dalam setiap tahapan pembuatan software. Yang pertama, tahap requirement. Pada tahap ini, kegiatan yang paling banyak dilakukan adalah melakukan interaksi dengan user. Permasalahan yang sering terjadi dalam tahap ini yang pertama, permasalahan spesifikasi kebutuhan, di mana kebutuhan akan fitur dan report yang diinginkan tidak sesuai dengan sistem yang ada. Yang kedua, ketidaksepahaman sistem antara developer dan user. Hal ini seringkali terjadi antara developer dan user, dikarenakan perbedaan pemahaman. Yang ketiga, metode analisa sistem, di mana metode yang digunakan developer tidak sesuai dengan kondisi. Lalu ada tahap desain, merupakan tahapan perancangan yang dilakukan oleh developer. Permasalahan yang sering terjadi dalam tahap desain, yang pertama, metode pembuatan software, di mana metode dan tools yang digunakan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan user. Yang kedua, organisasi pembuatan software. Tidak adanya kondisi pada saat pembuatan software mengakibatkan terjadi modul-modul yang tidak dapat digabungkan. Lalu ada tahap testing, merupakan tahapan pengujian software yang dilakukan oleh developer dan user, dan diakhiri dengan perawatan software. Permasalahan yang terjadi dalam tahap testing ada dua. Yang pertama, tahap perubahan regulasi sistem. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan evaluasi penilaian pada tabel dan fieldnya. Yang kedua, tidak adanya risk management. Hal ini mengakibatkan tidak adanya langkah yang akan diambil apabila terjadi revisi ataupun pada masa garansi. Selanjutnya, solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan software itu ada 8. Yang pertama yaitu membuat dokumen kontrak antara developer dan user sebelum proses pembuatan software. Yang kedua yaitu perlu adanya assessment pada saat survei data, wawancara, ataupun analisa data. Assessment ini ditandatangani kedua belah pihak, user dan developer. Yang ketiga yaitu menggunakan requirement tool untuk proses requirement sehingga dapat dihasilkan requirement yang sesuai dengan kebutuhan user.
Yang keempat yaitu menentukan proses model yang akan digunakan pada awal proses pembuatan software. Dapat menggunakan waterfall model, RAD model, spiral model, atau model lainnya. Yang kelima yaitu membuat project management pada proses pembuatan software dengan dikoordinasi seorang penanggung jawab. Yang keenam yaitu menentukan software programming untuk semua modul yang akan dibuat, termasuk tabel, relasi, dan struktur data. Yang ketujuh yaitu membuat dokumen berita acara pengujian software sehingga dapat dinilai tingkat kepuasan user terhadap software yang telah dibuat. Yang kedelapan yaitu developer melakukan evaluasi total setiap selesai pembuatan software sebelum pengujian. Nah, solusi yang lain secara teknis adalah membuat software sistem informasi akademik yang dinamis, di mana user dapat melakukan update sistem secara mandiri dan berkala tanpa perlu berhubungan dengan developer kembali. Misalnya membuat perubahan evaluasi penilaian, evaluasi absensi, aturan penilaian, perubahan kurikulum, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen proyek adalah suatu cara mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia atau material di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi oleh biaya, waktu, dan kualitas untuk mencapai kepuasan. Lepas dari berbagai variasi proyek-proyek teknologi informasi yang ada, seperti pembuatan aplikasi, penerapan perangkat lunak, konstruksi infrastruktur jaringan, dan lain sebagainya. Metodologi yang dipergunakan secara umum adalah sama. Setidaknya ada 6 buah tahapan yang harus dilalui, yaitu perencanaan, analisa, desain, konstruksi, implementasi, dan pasca implementasi. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 11 mengenai tema manajemen proyeksi sistem informasi yang dijelaskan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.